Pasalnya, hampir sebagian besar putra-putri daerah yang mengikuti wisuda ternyata sama sekali belum pernah datang ke Jakarta untuk melakukan aktivitas belajar mengajar. Mereka hanya diminta membayar uang 15 juta rupiah per orang untuk kuliah jarak jauh via online dan dijanjikan ijazah kelulusan. Namun berdasarkan hasil penelusuran Dikti, ternyata tidak pernah ada pembelajaran. Ketua Tim Evaluasi Akademik Pendidikan Tinggi, Profesor Supriyadi, langsung menginterogasi sang ketua yayasan. Ini sekarang ini diterimakan ijazahnya? Oh tidak. Tidak. Mereka harus mengabdi dulu di kampungnya masing-masing. Kalau sudah lulus kan, masuk sudah nggak pulang nggak bawa ijazah? Tidak Pak, masalahnya tugas mereka itu harus mengabdi 12 bulan. Loh, standar apa itu? Itu berbeda dengan standarnya Dikti loh Pak. Yang Bapak maksud yang mana Pak? Nah, yang di luar itu, yang bukan putusan Pemda. Nah, sekarang ada nggak? Oh iya. Ada. Ada. Lebih banyak. Ada sekitar 60 orang. Ada sekitar 60 orang. Bohong lagi Pak. Bohong lagi kan? Berapa? Ada sekitar 60 Lebih Pak. Berapa orang? Nah, ya sekarang Bapak sini. Yang saya tahu 60 orang Pak. Wah, Bapak dibohongi oleh yang staf Bapak itu berarti. Yang saya tahu 60. Demi Allah saya tidak bohong. Yang saya tahu 60 orang. Pak, Ya. Alimudin. Iya Pak. Kemarin kita berjumatan. Iya. Satu, Iya. wisuda Bapak ini ilegal. Pesertanya juga ilegal, Pak. Iya. Mereka nggak kuliah. Tadi pagi saya keliling, saya tanya kepada 4 mahasiswa. Saya tanya dari kampus mana? Tidak tahu, Pak. Ya nggak ngerti. Bapak Dia di desa mana Pak? Gila nggak Pak? Kalau Bapak kompromi, kami bina loh Pak. Tapi kalau Bapak nggak kompromi, ini deliknya pidana, saya laporkan Pak. Ya, tolong dibantu. Nah, itu dong. Ya. Kalau itu, Bapak harus jujur Ya, ya. pada kami. Ya, ya. Tapi saya udah jujur. Setidaknya ada 4 nama perguruan tinggi yang terdaftar di bawah yayasan itu, yakni STKIP Suluh Bangsa, STT Telematika, STIT Tangerang Raya, dan STTE Ganesha. Pemanggilan kepada ketua yayasan, ya ketua yayasan Aldiana yang menyongkan wisuda ini sudah kami panggil. Kemudian beliau mengakui bahwa ini ilegal, ya mahasiswanya juga diakui tidak melakukan proses pembelajaran yang benar, dan ini Hingga kini Dikti belum berencana mengambil langkah hukum. Kasus wisuda abal-abal ini diselesaikan melalui perjanjian yang menyatakan yayasan akan mengembalikan uang kuliah mahasiswa dan tentunya tidak memberi ijazah apapun. Dari Jakarta, Astrid Linsiana, Aliansyah, TV One mengabarkan. Pemirsa, sekitar 1.000 sarjana gagal di wisuda setelah perguruan tinggi tempat mereka kuliah dinyatakan ilegal. Perguruan tinggi mereka menjanjikan ijazah kelulusan dengan bayaran 15 juta rupiah per orang dengan masa kuliah selama 12 hingga 18 bulan saja untuk tingkat sarjana. kami mendapati ada wisuda yang ilegal. Wisuda yang ilegal. Sebanyak 1.300 calon sarjana memadati acara kelulusan yang digelar di Universitas Terbuka Convention Center Jakarta pada Sabtu pagi. Mereka mengira hari ini adalah hari pengukuhan kelulusan mereka. Sayangnya, wisuda yang digelar Yayasan Aldiana Nusantara ini ternyata ilegal. Salah satu mahasiswa yang mengikuti wisuda adalah Dini Nurul Hakim. Mahasiswa S1 jurusan Informatika asal Subang, Jawa Barat ini tidak bisa menyebutkan secara jelas nama kampus tempat ia belajar. Kuliahnya selama sekian tahun itu, IPK-nya berapa, Mbak? Misalnya tadi belum keluar ya. IPK tadi nggak dibagi kan. Jadi baru kelulusan aja. Jadi IPK-nya kita belum lihat. Kuliahnya di Subang, tapi kita sidangnya di Jakarta. Oh, kapan sidangnya, Mbak? Tanggal berapa ya? Kemarin tuh tanggal 13 Tanggal 13 September. Di mana? Di kampus Yayasan
Aldia Nusantara. Oh, di mana itu lokasinya, Pak? Di Tangerang. Saat ditanya mata kuliah apa yang menjadi favoritnya, Dini tampak kebingungan. Ia tidak bisa dengan jelas menyebutkan mata kuliah yang dipelajari. Yang baik itu apa sih, Pak? Banyak. Ya, favorit yang baik. Aduh, banyak sekali. Favorit pasti ada kan, Mbak? 1 atau 2 gitu. Ada e-commerce, kan, banyak pokoknya Komersi itu tentang apa, Mbak? tentang website, tentang web kayak gitu. Aduh, malu. Yang lain aja deh, yang tanyanya. Jurusan apa tadi? Informasi ya? Pelaksanaan wisuda abal-abal ini berdasarkan pantauan dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi sudah berlangsung selama 3 tahun. Dan lulusannya kini sudah tersebar di sejumlah perusahaan. Dari Jakarta, Astrid Linsiana, Aliansyah, TV One mengabarkan. Favoritnya apa? Kita waktu itu di komunikasi soalnya, jadi interpersonal communication dan semuanya. Rasanya lucu ya, agak tidak masuk akal ketika kuliah, tapi tidak tahu mata kuliah apa yang favoritnya. 1.300 orang gitu ya, nanti akan dievaluasi, sudah 3 tahun dan tersebar di berbagai perusahaan. Ya, kita ke kabar lainnya pemirsa, 2 warga Indonesia yang sempat disandera kelompok bersenjata di Papua. 300 orang yang ikut dalam wisuda ilegal. Ini memang benar apakah seperti yang dikatakan oleh Ketua Dikti bahwa sudah menjadi incaran dari kementerian, begitu ada mafia-mafia seperti ini kabarnya? Ya, terima kasih Mbak. Ini kalau saya lihat, ini perkembangannya kan sudah lama ya, saya amati. Sehingga pada saat itu saya ingin mengecek terus, perkembangan terus-menerus apa yang terjadi di lapangan. Nah, tim Dikti itu selalu saya suruh untuk aktif terus, di mana saja yang ada perguruan tinggi yang melakukan transaksi jual beli ijazah. Dan pada tanggal 19 hari Sabtu kemarin, tim telah melaporkan kepada saya. Saya sudah bilang itu dilanjutkan saja sehingga sesuai dengan prosedur yang telah saya tetapkan itu. Jadi kalau memang terjadi semacam itu ya perguruan tinggi segera harus diberikan sanksi yang berat itu. Baik, Pak Menteri, kemudian dari temuan kasus ya, Yayasan Aldina Nusantara ini, Pak, apa pelanggaran yang Anda temukan dalam kasus ini, Pak? Pelanggaran yang saya temukan di dalamnya adalah 1, dia tidak melakukan proses pembelajaran yang baik, yang benar. Ya, tidak melakukan proses pembelajaran yang benar. Dia adalah buka cabang di mana-mana. Dalam hal ini standar layanan minimum untuk pendidikan tinggi tidak terpenuhi dengan baik. Tidak terpenuhi standar yang harus kita inginkan sesuai dengan aturan yang ada di Kementerian Ristek dan Dikti. Untuk itu, kalau memang terjadi semacam itu, berarti wisuda yang dilakukan adalah wisuda abal-abal. Itu apa? Jadi kalau itu wisuda abal-abal, kami juga saya minta untuk menindaklanjuti terus. Sampai nanti laporan kepada kami secara tertulis pada hari Senin dan Selasa nanti saya akan tindak lanjuti hal itu. Pak Menteri, apakah juga termasuk pelanggaran ketika masa mendapatkan jenjang strata 1 dalam jangka waktu 12 hingga 18 bulan? Itu termasuk ya, Pak? Itu iya termasuk hal itu yang tidak mungkin bisa dilakukan. Saya mau tanya kepada Mbak, sekarang kalau kuliah hanya 18 bulan dan SKS yang harus ditempuh katakan minimal 144 SKS, bagaimana dia belajarnya? Baik. Nggak mungkin itu terjadi. Pak, kemudian... oleh karena itu inilah yang harus kita tindak betul. Baik, Pak. Ini tahun ini saja ada sekitar 1.300 wisuda, Pak. Wisudawan yang hadir di acara wisuda tersebut. Ini sudah berlangsung 3 tahun, begitu, dan sudah menyebar ke berbagai perusahaan bekerja, Pak. Kemudian apa yang terjadi dengan para... informasi yang masuk. Baik. Kemudian bagaimana nantinya terkait dengan para wisudawan ini? Apakah akan ditarik begitu, Pak, status mereka, strata satunya? Ya, ini sesuai dengan pernyataan dari yayasan. Dia sanggup tidak, pada presiden menyatakan ijazah tidak dibagikan, itu pertama. Yang kedua, dia akan mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan oleh wisudawan itu yang dianggap melanggar tadi. Yang ketiga, dia akan mengikuti peraturan. Kami nggak ikut itu, kalau memang sudah ada pelanggaran semacam ini harus diproses ke hukum. Baik, Pak Menteri, kami juga sudah berusaha untuk menghubungi pihak yayasan kampus. Berulang kali kami coba menghubungi, menelpon, tapi belum ada respon hingga saat ini. Tapi yang menjadi pertanyaan, kalau dari penyelidikan informasi dari pihak kementerian, orang-orang atau mahasiswa yang
berencana untuk mengikuti wisuda atau taruhlah perkuliahan ini, mereka menemukan yayasan ini seperti apa? Apakah ada memiliki gedung khusus, mendaftar, kemudian langsung wisuda, atau cara berkomunikasi seperti apa, Pak? Nah, data yang kami terima berdasarkan laporan dari tim, dia itu kan berada di daerah. Ada yang di Garut, ada yang di luar Jawa, apakah di Maluku, ada yang di Sulawesi, ada yang tempat-tempat lain. Pendaftarannya ada di tempat situ, sehingga dia tidak tahu persis kondisi kampus yang sesungguhnya, dan itu dijalankan secara masif, sehingga inilah yang harus kita tegakkan ini, jangan sampai ada proses pembelajaran yang nggak benar. Kalau memang terjadi semacam ini, berarti ini pelanggaran terhadap Undang-Undang 12 tahun 2012. Ini yang harus kita bersihkan di negeri ini, sehingga supaya marwah pendidikan tinggi di Indonesia itu makin menjadi baik. Tidak seperti sekarang ini yang harus terjadi kayak seperti itu. Baik, Pak Menteri, kemudian nanti pertanyaannya adalah apakah cara-cara pembelajaran jarak jauh begini Pak dimungkinkan gitu dalam menempuh pendidikan strata 1? Tapi dijawab sebentar lagi Pak, begitu ya. Kami akan kembali dengan Pak Muhammad Nasir, Pak Menteri. Ya. Baik, Pak Menteri, pertanyaan begini Pak. Ini adalah yayasan ini menerapkan pola pembelajaran jarak jauh begitu Pak, yang diklaim bahwa hanya sesekali saja begitu melakukan pertemuan tatap muka begitu. Apa perbedaannya Pak, pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh yayasan ini dengan pembelajaran yang dilakukan oleh misalnya universitas terbuka gitu Pak, yang sama-sama jarak jauh? Apa kesalahannya di sini Pak? Oke, terima kasih. Kalau kita lihat di UT, Universitas Terbuka, itu di dalam proses pembelajarannya sebelum dia melakukan, itu diaudit dulu. Pertama, sistem informasinya, teknologi informasinya, referensi yang digunakan, dan metode pembelajarannya itu sudah diaudit. Menurut Kementerian Ristek dan Dikti pada saat itu telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sehingga UT diberi hak untuk bisa menyelenggarakan proses pembelajaran dengan jarak jauh, dengan daring. Oleh karena itu, UT bisa melakukan penerimaan mahasiswa baru di mana saja, seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, ini diizinkan. Namun, ada perguruan tinggi lain yang menyelenggarakan tidak pernah menginformasikan, melaporkan metode dan sistem pembelajaran yang ada di tempat itu. Sehingga itulah yang dianggap penipuan itu. Oleh karena itu kalau memang terjadi penipuan, maka pemerintah segera menertibkan model-model yang tidak jelas semacam ini. Kalau memang ingin melakukan dengan model daring, harus masuk dulu. Kami audit, kami tes dulu sistem informasinya, teknologi informasinya, dan metode pembelajaran seperti apa. Nanti kalau sudah sesuai boleh kami bisa menindaklanjuti, tetapi kalau nggak sesuai janganlah. Itu akan merugikan masyarakat itu. Pak Menteri, bicara soal penipuan, ini pihak yayasan sudah berjanji akan mengembalikan uang yang disetorkan oleh mahasiswanya, kemudian tidak akan menyerahkan ijazah yang dikeluarkan oleh pihak yayasan. Sejauh mana kemudian kementerian akan mengawal proses ini benar-benar direalisasikan oleh pihak yayasan? Ya, oke. Dengan hal ini, nanti kementerian melalui tim nanti akan melakukan pendampingan kepada mereka-mereka yang telah melakukan wisuda palsu tersebut ke yayasan untuk meminta semua biaya yang telah dikeluarkan. Dan ijazah yang tidak diberikan, pihak yayasan harus menjelaskan mengapa ijazah tidak diberikan, supaya dia tahu, oh ini adalah proses pembelajaran yang tidak benar. Dan ini mau saya ekspos semuanya. Dan ini nanti setelah itu akan kami serahkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut nanti. Baik, Pak Menteri, ini kan dikatakan sudah dari 2012 begitu ya, tadi Anda menyampaikan seperti itu. Sudah ada mungkin ribuan lulusan begitu, yang saat ini tersebar di berbagai perusahaan begitu, yang sudah bekerja begitu ya. Kemudian bagaimana Pak tindakannya? Apakah memberikan penyuluhan begitu, terus kemudian menginformasikan orang-orang yang termasuk dalam wisuda dari yayasan ini ke depannya seperti Pak? Kalau yang sudah bekerja nantinya gimana Pak itu? Kalau yang sudah bekerja dengan menggunakan ijazah yang diperoleh tadi yang setelah tahun 2012, nanti akan diinformasikan oleh kementerian bahwasanya telah melakukan proses pembelajaran yang tidak benar sejak tahun 2012 yang menurut pengakuannya itu telah dilakukan. Tapi kami harus audit dulu apakah benar atau tidak. Dalam hal ini semuanya harus didasarkan pada bukti yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kalau ini sudah firm, saya yakin maka akan kita informasikan kepada masyarakat bahwasanya ijazah yang dikeluarkan tahun 2012 sampai sekarang dari yayasan atau dari perguruan tinggi tersebut dianggap palsu, tidak sesuai dengan proses pembelajarannya. Pak Menteri, sempat bertemu tidak dengan para mahasiswa atau wisudawannya ini? Mengapa kemudian mereka memilih jalur yang singkat seperti ini? Apakah memang barangkali ingin cepat mendapatkan pekerjaan atau ada hal lain yang mereka lakukan? Ya. Oke,
Kalau yang kami terima dari tim kami, dia di lapangan menceritakan kondisinya macam-macam. Ada yang memang segera ingin mendapatkan ijazah, bisa untuk kerja. Tetapi rata-rata mereka untuk meningkatkan karier mereka. Sehingga kayak seperti SPKIP yang tahun 2016 guru SD SMP itu kan harus sarjana. Sehingga dia melalui instan, melalui proses pembelajaran yang nggak pernah tadi. Inilah yang harus kita berikan informasi kepada masyarakat. Dan yang kami dapatkan adalah seperti itu. Jadi memang apa yang dilakukan oleh masyarakat itu ya kadang-kadang ingin instan itu yang didapatkan supaya mendapatkan ijazah dengan cara cepat, dengan cara tidak benar. Ini kalau berlangsung terus, nanti akibatnya masyarakat itulah yang dirugikan. Kalau masyarakat dirugikan, kalau dia sampai terjadi bisa merosot di pegawai negeri atau tunjangan sertifikasinya kan sebagai guru, maka itu berdampak kerugian negara itu. Baik, baik. Pak Menteri terakhir Pak, begitu komitmen Anda begitu bersama jajaran di kementerian begitu Kak, untuk bagaimana kemudian Anda melakukan pengawasan nantinya ke depan terkait dengan praktik-praktik pembelajaran yang mungkin tidak sesuai dengan standar seperti ini Pak. Bagaimana apa yang Anda akan lakukan sama jajaran ke depan? Yang sudah saya rancang dan saya tugaskan kepada Direktur Jenderal, ini yang harus kita kawal sejak awal. Kalau toh ada perguruan tinggi yang nakal, perguruan tinggi yang tidak benar, ini akan kami bina. Tetapi kalau ada perguruan tinggi yang di situ melakukan kecurangan, seperti jual beli ijazah kan kecurangan, ya ini saya binasakan saja kalau model kayak gini. Ini harus binasakan, nggak boleh nih, akan merusak moral bangsa ini. Nah, tapi kalau yang terkait dalam masalah tadi kekurangan, ini akan kami bina. Macam-macam kekurangan, mungkin proses yang dilakukan di situ, katakan kuliah dalam 1 semester 14 kali, ya 10 kali, ini perlu ada pembinaan. Dosennya nanti kita lihat bagaimana desain. Barusan saya mengeluarkan peraturan menteri yang terkait dengan mengatasi masalah-masalah di perguruan tinggi, khususnya di perguruan tinggi swasta, yaitu tentang dosen yang sudah pensiun dari instansi pemerintah, tapi dia linear dalam program studinya bisa dimanfaatkan sebagai dosen, saya sebut sebagai dosen nomor induk dosen khusus, sehingga dia bisa digunakan sebagai rasio antara dosen dan mahasiswa. Kalau itu bisa digunakan rasio, maka secara tidak langsung proses pembelajaran di perguruan tinggi makin menjadi baik, rasionya menjadi baik, dan ke depan perguruan tinggi itu akan menjadi lebih baik. Baik, Pak Muhammad Nasir, terima kasih waktunya bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat petang. Terima kasih. Ya, dan pemirsa, siapa-siapa saja yang siap bersaing dalam bursa